Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Nah, pada hari ini, pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kelas 4 semester 1, kita akan membahas tentang ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mungkin siswa-siswi sekalian bertanya-tanya bagaimana sih ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Yang mana Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang luhur. Beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah, meskipun mendapat banyak sekali tantangan dan rintangan. Tetapi beliau selalu sabar dan tabah dalam keadaan apapun. Baiklah, ketabahan beliau dalam berdakwah. Yang pertama yaitu 1. Tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Nah, meskipun banyak sekali tantangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Yang kedua, tabah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Nah, kita ilustrasikan saja gambar di sini banyak sekali pada saat itu masyarakat penduduk Mekah yang menyembah berhala. Tetapi beliau tidak putus asa, tetap terus berdakwah sehingga mereka semua akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan tidak pernah membuat beliau gentar dalam berdakwah. Nah, walaupun banyak sekali tantangannya, kesulitannya seperti perang, tantangan dari para kaum kafir Quraisy kepada beliau. Nah, itu tadi ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, lalu bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang pertama yaitu beliau memberi contoh yang baik atau uswah hasanah, baik lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, beliau terlebih dahulu melakukan apa yang beliau katakan itu. Misalnya saja beliau menyuruh untuk bersedekah, maka terlebih dahulu beliau sangat senang sekali dalam bersedekah. Banyak lagi contohnya yang lain. Kemudian yang kedua, penuh kesabaran dan hati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus dan lemah lembut. Kita ilustrasikan saja fotonya itu di dalam keluarga. Nah, maka kita ambil contoh dari beliau yang mana penuh kesabaran dan hati-hati, menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut. Kita terhadap keluarga juga seperti itu, kepada adik, orang tua, kakak, kakek, nenek. Nah, kita tidak boleh mengatakan dengan kata-kata kasar, tapi harus dengan yang halus, lembut, bersikap pada mereka. Yang ketiga, menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Nah, kita ilustrasikan ini ada beberapa orang yang bersahabat. Nah, jadi Nabi tidak pernah membeda-bedakan antara satu yang lain, yang kaya dengan miskin, yang ganteng, dan lain-lain. Beliau menganggap semuanya sama saja. Nah, akhirnya mereka, para sahabat umat Islam, merasa senang karena tidak dibeda-bedakan. Nah, seperti itu juga kalau kita memiliki sahabat atau kawan di sekolah atau di lingkungan kita tidak boleh membanding-bandingkan atau pilih kawan. Misalnya hanya berteman dengan orang kaya saja, itu tidak boleh ya. Nah, semuanya sama saja. Yang membedakannya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwanya. Kemudian yang keempat, selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka.
Nah, kita ilustrasikan saja di sini ada gambar beberapa anak menolong kawannya yang sedang terluka ya. Nah, Nabi juga begitu. Dalam keadaan apapun, beliau selalu bersama para sahabatnya, baik senang dan juga susah dan lain-lain. Kemudian yang kelima, keteladanan beliau dalam berdakwah tidak pernah memaksakan kehendak. Nah, kita ilustrasikan contoh gambarnya. Nah, jadi Nabi dalam berdakwah itu tidak memaksa orang, kamu harus masuk Islam, kamu harus beriman kepada Allah SWT, tidak ya. Nah, beliau berdakwah dengan lemah lembut, dengan mencontohkan yang baik-baik, maka dengan sendirinya orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang yang tidak beriman pun akhirnya luluh hatinya melihat keindahan Islam dalam perilakunya dan kehidupan sehari-hari beliau. Yang keenam, tidak menggunakan kekerasan. Nah, jadi Nabi tidak pernah menggunakan dakwah itu dengan kekerasan ya. Tadi dengan lemah lembut, dengan sikap yang baik, akhirnya dengan sendirinya orang akan luluh hatinya dan akhirnya memeluk agama Islam. Banyak sekali para sahabat yang melihat keindahan akhlak beliau, kehalusan akhlak beliau, sehingga masuk Islam dengan sendirinya tanpa menggunakan kekerasan. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.